Halo sahabat semua. Coba sahabat membayangkan satu hal sebelum mendengarkan cerita ini. Bayangkan kamu berdiri di tengah hutan yang terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga. Tidak ada burung. Bahkan angin pun terasa enggan lewat. Dan di hadapanmu berdiri sebuah rumah panggung tua. Kamu bisa melihat bentuknya dengan jelas. Tapi ada satu hal yang hilang. Rumah itu tidak memiliki bayangan. Cerita ini bukan tentang hantu yang menampakkan diri. Bukan juga tentang teriakan atau penampakan tiba-tiba. Ini tentang sesuatu yang perlahan menggerogoti rasa aman. Dan baru terasa ketika semuanya sudah terlambat. Namaku Raka. Aku tidak pernah berniat menceritakan ini. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, rumah itu selalu muncul. Tanpa bayangan, tanpa pintu, tanpa jalan keluar. 5 tahun lalu, aku ikut perjalanan ke pedalaman Kalimantan bersama 3 orang lain, Dimas, Yudi, dan seorang pemandu lokal bernama Anwar. Tujuan kami sederhana. Kami ingin melihat langsung sebuah rumah yang sering disebut warga sekitar sebagai rumah panggung di ujung rimba. Saat pertama kali kami tiba di desa terakhir, suasananya terasa berat. Bukan karena cuaca, tapi karena tatapan orang-orang. Mereka tidak menatap kami lama, seolah wajah kami sudah terlalu dekat dengan kematian. Ketika kami bertanya tentang rumah itu, seorang lelaki tua hanya berkata pelan, "Kalau kalian melihat rumahnya, jangan berdiri tepat di depannya saat matahari tenggelam." Tidak ada penjelasan, tidak ada cerita lanjutan, dan kami tidak bertanya lagi. Perjalanan ke dalam hutan memakan waktu seharian. Semakin jauh kami melangkah, suara alam semakin menghilang. Hingga Anwar berhenti. Sudah dekat. Dan di antara pepohonan, rumah itu berdiri. Tua, tinggi, sunyi. Aku langsung melihat ke tanah. Bayangan pohon ada. Bayangan kami ada. Tapi rumah itu tidak meninggalkan apapun. Seolah cahaya menolaknya. Kami naik ke atas rumah menjelang sore. Tangga kayunya berderit pelan, seperti keluhan orang tua yang dipaksa bangun. Di dalam, udara terasa dingin. Bukan dingin biasa, dingin yang membuat pikiran terasa lambat. Dinding rumah dipenuhi ukiran aneh, bentuk mata, banyak mata. Malam pertama terasa panjang. Ada suara langkah di bawah rumah. Pelan, berulang, namun tak pernah mendekat. Sekitar pukul 2 pagi, Dimas membangunkanku. Suaranya gemetar. "Rak, aku ngelihat bayanganku." Aku menyalakan senter, melihat ke lantai. Bayanganku ada, bayangan Yudi ada. Tapi Dimas seperti tidak pernah berdiri di sana. Sejak saat itu, segalanya berubah. Anwar sering berbicara sendiri, seolah ada yang berdiri tepat di depannya. Yudi mengaku melihat seseorang di kolong rumah, berdiri terbalik, diam. Dan aku mulai bermimpi berada di rumah itu. Pada hari ketiga, Anwar menghilang. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Hanya tanah basah di bawah rumah, seperti bekas galian tergesa-gesa. Malamnya, Dimas tertawa sendirian.
Ia berdiri menghadap dinding. Bayangan itu milik kami. Mereka bilang bayangan itu milik mereka. Aku dan Yudi mencoba menariknya keluar. Saat kakinya melewati ambang pintu, tubuhnya berhenti. Seolah ada tangan-tangan tak terlihat menahannya. Dalam sekejap, Dimas tertarik masuk dan pintu menutup sendiri. Kami berlari keluar hutan, tidak menoleh, tidak berhenti. Aku berhasil kembali ke kota. Yudi ditemukan beberapa hari kemudian, hidup tapi kosong. Dan yang paling membuatku merinding, ia tidak memiliki bayangan. Hingga sekarang, rumah itu masih berdiri, menunggu, diam. Jika suatu hari kamu berada di hutan dan melihat sebuah rumah yang tidak memiliki bayangan, tolong jangan dekati. Karena mungkin yang hilang dari rumah itu sedang mencari pengganti. Dan bayangan adalah hal termudah untuk diambil.